Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Datul Qadri dengan NIM 41520010024 dengan matkul Komunikasi Data dengan dosen Wawan Ridwan STMT, Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, mereview jurnal internasional dengan judul Algoritma for Efficient Digital Media Transmission Overload and Cloud Networking, yang penulis oleh Christos Tergio Kostas Estenis, Andreas Lagueiras, Yutaka Ishibashi, dan Byung-Ju Kim, dengan volume 5 nomor 1 halaman 27-34 pada tahun 2018 dengan sumber jurnal http //lib Yomger Bistream. Review Muhammad Datul Qadri tanggal 28 September 2021. Subjek penelitian, perancangan sistem jaringan rumah berbasis daya PLC yang diimplementasikan menggunakan OpNet Modeler 14.5P8. Tujuan penelitian ini membahas tentang konsumsi daya yang efisien melalui teknologi Programmer Logic Controller PLC bersama dengan saluran listrik untuk transmisi data dalam jaringan karena merupakan solusi yang efisien dan berbiaya rendah untuk pengukuran yang efisien. Hasil dari analisis perancangan sistem jaringan rumah berbasis daya PLC yang diimplementasikan menggunakan OpNet Modeler. Penelitian memaksimalkan masa pakai setiap node dalam sistem jaringan ad-hoc NS2 adalah simulator yang digunakan untuk verifikasi jaringan. Abstrak. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangannya Internet of Things atau cloud dan cloud computing, para peneliti mulai menemukan metode dukungan teknologi baru di semua bidang, misal dari kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Untuk mencapai jenis jaringan yang akan menyediakan transfer data, media yang lebih cerdas telah dipelajari teknologi baru. Selain itu, kami telah mempelajari penggunaan berbagai alat sumber terbuka seperti penganalisis cloud computing dan simulator. Alat-alat ini berguna untuk mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar. Platform simulasi yang digunakan untuk penelitian yang berjalan pada perangkat lunak setelah mengukur kinerja jaringan dengan ColdSim dengan tujuan untuk mengonfirmasi dan mengakses lebih banyak metode dan opsi. Lebih khusus lagi, kami telah menerapkan teknologi jaringan dari bagian kecil script CloudSim dengan Koja, sehingga kami dapat menguji satu segmen jaringan. Hasil prosedur eksperimental kami menunjukkan bahwa tidak ada paket duplikat yang diterima selama prosedur. Penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk transmisi data media yang lebih baik dan efisien. Dua, pendahuluan. Cloud computing terdiri dari teknologi layanan internet, menyediakan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dari jarak jauh. Hasilnya, pengguna cloud computing dapat mengakses informasi dan data dari mana saja dan kapan saja. Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat lunak menyelidiki layanan cloud computing. Dalam survei selanjutnya, teknologi lain yang menghasilkan relying pada cloud computing adalah mobile cloud computing berdasarkan konsep awan dan menyediakan segala jenis informasi dan data dimanapun dan kapanpun melalui perangkat seluler. Khususnya, mobile cloud computing didefinisikan sebagai integrasi cloud computing dan teknologi seluler untuk membuat semua jenis perangkat seluler memiliki sumber daya tahan, hal seperti daya komputasi, memori, penyimpanan, dan energi. Secara umum, dapat ditetapkan sebagai teknologi dasar untuk mengoperasikan teknologi lain seperti Internet of Things, sehingga dapat dicapai integrated cloud and load.
Internet of Things load adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait dan mesin mekanik dan digital, objek yang dilengkapi dengan mengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Berdasarkan definisi ini, dalam lingkungan load dapat dibuat jaringan transmisi untuk informasi dan data yang dihasilkan oleh aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa contoh skenario aplikasi yang mungkin di Internet of Things adalah dramatis hal kehidupan berbantuan dan pembelajaran yang ditingkatkan. Dengan demikian, semua ini dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa load dapat digunakan untuk mengoperasikan aplikasi yang menyediakan media digital. Metode penelitian. Berdasarkan pekerjaan sebelumnya dengan tujuan untuk mensukseskan jenis jaringan baru yang dapat menyediakan data yang lebih efisien, transmisi alat simulasi digunakan. Platform simulasi yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah CloudSim. Platform simulasi ini beroperasi di lingkungan Eclipse dalam bahasa pemrograman Java. Di dalam CloudSim menggunakan logika sistem virtual machine virtual code. Lebih khusus lagi, masing-masing akun virtual machine terdiri dari manajer lokal yang berinteraksi dengan manajer mesin virtual yang disebut VMM, dan melalui VMM membentuk jalur komunikasi dengan berbagai perangkat VM individu. Setiap VM terhubung ke 4 sensor dari mana ia menerima data yang kemudian ditransmisikan ke VMM. Untuk setiap mesin virtual code ada sebuah node fisik yang berhubungkan ke jaringan. Gambar di bawah menunjukkan parameter codelet yang mewakili volume data yang digunakan dalam jaringan terkait dengan teknologi load, dengan tujuan untuk melanjutkan simulasi lebih baik dari data berkualitas tinggi. Mengacu pada data digital, kami menggunakan ukuran besar dari MB. Selanjutnya, untuk prosedur simulasi lebih lanjut, kami menggunakan Koja Continue Simulator dengan tujuan mempersonalisasi dan mengekstraksi data jaringan kami di lingkungan dengan topologi yang ditentukan. Hasil penelitian. Setelah pengujian kinerja jaringan yang kami buat CloudSim, kami melakukan simulasi di Koja Continue, di mana kami mencoba memetakan skenario jaringan yang sama, tetapi juga mempelajari lebih banyak aspek jaringan ini. Kami menerapkan topologi jaringan sebagai bagian kecil dari skenario sebelumnya, di mana memeriksa segmen jaringan tunggal, yaitu kami memeriksa komunikasi dan efisien transmisi data dalam VMM yang mencakup 5 VM dan dalam jangkauannya. Gambar di samping menunjukkan topologi jaringan yang kami usulkan. Seperti yang telah kami sebutkan, setiap bagian terpisah dari jaringan kami terdiri dari 1 VMM dan 5 VM. Di setiap VM terhubung 4 sensor. Tentang VMM hanya berisi 5 VM dan rentang setiap VM hanya berisi 4 sensor. Menurut ini, kami mengambil bahwa setiap VM hanya berisi 4 sensor dalam jangkauannya agar tidak tersisipkan dari jangkauan VM lainnya. Gambar A dan gambar B menunjukkan konsumsi daya jaringan. Gambar A menunjukkan konsumsi daya rata-rata, di mana kita dapat mengamati bahwa daya LPM warna merah tetap hampir konstan sepanjang waktu, serta daya CPU atau warna biru sebaliknya, daya dengan radio dengan warna hijau, dan sedikit daya pancar radio warna kuning, di mana ada varian yang lebih besar dalam konsumsi daya. Gambar B menunjukkan konsumsi daya sesaat, di mana sama seperti sebelumnya, kita dapat mengamati bahwa daya LPM warna merah tetap hampir konstan sepanjang waktu, serta daya CPU warna biru, dan juga sebaliknya, daya dengan radio warna hijau dan daya pancar radio warna kuning sedikit lebih rendah, di mana ada varian konsumsi daya yang lebih besar. Dalam konsumsi daya saat kami mengamati bahwa ada perbedaan besar dalam hal
varian konsumsi daya yang lebih besar. Dalam konsumsi daya saat kami mengamati bahwa ada beberapa besar dalam hal variasi dalam pancar radio dibandingkan dengan konsumsi daya rata-rata karena ada fluktuasi sesaat dalam perubahan konsumsi energi selama transmisi. Gambar di bawah menunjukkan prosedur transmisi paket melalui sebuah net yang menggunakan untuk simulasi kontiki dengan kata lebih banyak didefinisikan simpul di bahasa kontiki. Melalui gambar dapat kita lihat bahwa selama proses simulasi transmisi terdapat paket-paket array dengan ukuran yang besar dalam skala besar. Kesimpulan, karena maraknya load di cold computing yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, ada kebutuhan untuk menemukan metode baru dukungan teknologi dalam banyak ilmu oleh para peneliti. Sebagai dari penelitian ini, dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk mencapai jenis jaringan yang akan menyediakan transfer media data yang lebih cerdas. Kami telah mempelajari teknologi baru menggunakan berbagai alat sumber terbuka seperti menganalisa cold computing dan simulator. Alat seperti ini berguna untuk mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pemrosesan, dan analisis data dalam volume besar. Selanjutnya, platform simulasi yang digunakan adalah ColdSim dan beroperasi pada lingkungan Eclipse. Jadi setelah mengukur kinerja jaringan dengan ColdSim, kami menggunakan emulator Koja dari Contini OS untuk mengonfirmasi dan mengakses lebih banyak metrik dan opsi. Hasil dari kami menerapkan topologi jaringan dari bagian kecil script ColdSim dengan Koja sehingga kami dapat memsimulasikan satu segmen jaringan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak ada paket diterima duplikat. Akhirnya, sebagai penelitian masa depan, kami menyarankan pemeriksaan lebih lanjut dari analisis simulasi kinerja jaringan di simulator ColdSim dan platform simulasi lainnya, dengan tujuan untuk memiliki kontribusi yang lebih baik dan lebih baik dari teknologi Internet of Things dengan bantuan tambahan dari teknologi cold computing untuk tujuan transmisi data berkualitas tinggi yang lebih baik. Penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk transmisi data media yang lebih baik dan efisien. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.